Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, perkenalkan nama saya Marisa Artasili Tonga dengan NIM 25011941136, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan program studi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Nusa Cendana. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 5 SD Bintang Timur dengan topik harmoni dalam ekosistem. Demikian perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Oke, baik. Semua sehat hari ini ya. Dan tentunya semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Miss mau bertanya dulu. Apakah anak-anak sudah sarapan semuanya dari rumah? Nah, semua sarapan sudah bagus. Karena sarapan merupakan sesuatu hal yang penting ketika kita mengikuti proses pembelajaran dengan baik hari ini tentunya seperti itu ya. Jadi anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak silakan dicek kerapian seragamnya. Sudah rapi semuanya? Sudah? Oke, selanjutnya silakan anak-anak coba perhatikan di samping kiri kanannya apakah ada yang masih kotor atau berantakan. Coba diperhatikan. Ya, sudah rapi semuanya? Sudah ya? Sudah. Oke, baik kalau begitu, kalau sudah rapi, karena kalau kelas kita rapi, bersih, maka tentunya kita akan nyaman belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa, supaya kegiatan proses pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Tuhan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Thank you God for today. Now we are ready to learn and play. Please help us to be smart boys and girls. Thank you God. Amin. Amin. Silakan duduk. Kailan. Anak-anak siap belajar hari ini? Siap. Jadi Miss mau lihat dulu semangat anak-anak hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss mau absen terlebih dahulu ya. Nanti silakan anak-anak waktu Miss sebut namanya silakan dijawab, kemudian ungkapkan perasaannya hari ini. Oke? Baik. Yang pertama, IGD Abi Praya Widiatama. Bagaimana perasaannya hari ini? Sangat senang. Oke, lanjut. Kemudian Iketut Petra Karisma Warsa hadir. Bagaimana perasaannya hari ini? Sangat senang. Oke, lanjut ya. Iputu Anta Sujaya Nalendra. Perasaannya hari ini? Baik-baik saja. Sudah Miss absen, kecuali Tata hari ini lagi sakit ya. Oke, sebagai rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak bangkit berdiri semuanya.
Miss minta tolong untuk Daivi memimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi anak-anak ikutin lirik musik yang akan Miss putar. Silakan diikuti ya. Kita nyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Daivi. Silakan duduk anak-anak. Silakan duduk. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sekarang silakan anak-anak siapkan bukunya, buku paket, buku tulis, alat-alat tulis, silakan disiapkan di mejanya masing-masing. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial ataupun IPAS ya, di bab 4. Silakan anak-anak buka halaman bab 4 ya. Yaitu hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Ada beberapa kesepakatan kelas seperti yang sudah pernah kita sepakati sebelumnya. Hari ini juga kita memiliki kesepakatan kelas ya. Coba yang pertama, anak-anak perhatikan, kesepakatan kelas kita adalah selalu bersikap positif dan menyemangati teman. Ya, kemudian yang kedua, tidak membuli atau mengejek teman. Dan selanjutnya, berpikir sebelum berbicara ataupun bertindak. Ya. Dan kemudian memberi salam dan senyum setiap hari, baik kepada guru dan juga kepada teman-teman ya. Sudah semua buka bukunya di bab 4? Iya. Hari ini kita belajar tentang apa? Coba baca bersama-sama. Harmoni dalam ekosistem. Oke, harmoni dalam ekosistem. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah anak-anak pernah menanam tanaman? Pernah ya. Contohnya apa? Tanaman apa? Cabai, sawi, terong, tomat, wortel, buah-buahan tentunya juga ya. Nah, agar tanaman yang kita tanam ini tumbuh dengan baik, maka apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama disiram dengan air. Kemudian memberikan cahaya matahari, dirawat dengan baik. Ya, memberikan
Pupuk. Jadi jawaban anak-anak sudah bagus-bagus semua tadi, bahwa agar dapat tumbuh dengan baik tanaman yang kita tanam itu harus kita rawat tentunya. Kemudian pertumbuhan tanaman sangat bergantung pada kesuburan tanah, kemudian ketersediaan air dan juga cahaya matahari. Jadi ini saling berhubungan ya, saling membutuhkan satu sama lain ya. Jadi ada saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya yang disebut dengan ekosistem. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Kedua, mampu memahami komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, dari ketiga tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa ini nanti yang akan kita capai di akhir pembelajaran kita. Nanti dari sini Miss akan melihat sejauh mana kemampuan anak atau pemahaman kalian kelas 5 untuk memahami pembelajaran hari ini. Ya, kelas 5 kami kelas 5 anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi, kelas 5 sang juara. Yes, yes, yes. Konsentrasi dimulai. Coba perhatikan video yang akan Miss tampilkan ya. Yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang interaksi antar makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Bagaimana pendapatnya terhadap video yang sudah Miss tayangkan tadi? Kira-kira ada apa aja tadi? Ada, iya, jadi terdapat komponen biotik dan juga abiotik. Kemudian ada juga tadi simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, baik, silakan anak-anak perhatikan di sini di dalam harmoni dalam ekosistem. Ekosistem itu adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ekosistem itu terdapat di berbagai tempat seperti ekosistem hutan, ekosistem laut, dan juga ekosistem padang rumput. Nah, ini tadi yang dinamakan komponen pembentuk ekosistem. Nah, di dalam harmoni dalam ekosistem ini terdapat komponen pembentuk ekosistem. Jadi ada 2 anak-anak, ada komponen biotik dan juga ada komponen abiotik. Nah, yang pertama komponen biotik. Komponen biotik ini ada terdapat 3. Terbagi menjadi 3. Yang pertama produsen, di mana produsen ini adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri, yaitu tumbuhan. Nah, dengan adanya fotosintesis, makanan yang terjadi pada tumbuhan dengan memanfaatkan yang namanya sinar matahari. Nah, itu yang produsen. Kalau biotik, konsumen itu adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri ataupun dia bergantung kepada organisme yang lain. Contohnya apa? Herbivora, karnivor, omnivor. Karnivora itu apa? Hewan pemakan atau makhluk hidup pemakan tumbuhan. Kalau karnivora, makhluk hidup pemakan daging-dagingan. Kemudian yang terakhir omnivora. Omnivora pemakan
segalanya, baik tumbuhan, baik daging-dagingan, seperti itu ya, kalau konsumen dari komponen biotiknya. Kemudian pengurai. Nah, pengurai ini menguraikan semua organisme yang mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Contohnya, pengurai adalah bakteri dan jamur. Lanjut. Nah, ini tadi ya gambarannya komponen biotik. Ada produsen yang dapat membuat makanan sendiri, kemudian konsumen, organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Selanjutnya pengurai, organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, jadi di konsumen itu tadi sudah Miss jelaskan bahwa terdapat herbivore, karnivor, dan juga omnivora. Nah, bagaimana dengan komponen pembentuk ekosistem yang abiotik? Nah, abiotik ini komponen tidak hidup yang mendukung dan menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Dan selanjutnya, bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti cahaya, suhu, air, udara, dan juga tanah. Nah, komponen abiotik ini akan mendukung kehidupan dan memengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Lanjut. Nah, ini tadi ya, ada suhu, ada air, ada udara, tanah, dan juga cahaya. Yang ada juga interaksi dari komponen. Nah, apa saja interaksinya kita lihat, biotik dan abiotik. Nah, bagaimana dengan hal ini? Nah, makhluk hidup akan bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Contohnya tadi, tumbuhan dia membutuhkan namanya air, berarti ada ikatan seperti itu ya, ada interaksi antara biotik dan juga abiotik seperti itu. Kemudian bagaimana biotik dan biotik? Nah, biotik dan biotik ini semua makhluk hidup atau komponen biotik ini saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut akan membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Juga disebut dengan netral. Nah, interaksi makhluk hidup yang tidak mengganggu satu sama lain. Kalau predasi bagaimana? Interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam suatu ekosistem. Dan juga ada antibiosis. Nah, antibiosis ini interaksi antar makhluk hidup, yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Dan ada juga kompetisi. Nah, kompetisi ini interaksi dua jenis makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan hal yang sama. Jadi ada saingan gitu ya, seperti itu. Nah, ada juga simbiosis tadi yang ada di video. Nah, simbiosis adalah interaksi erat antara dua spesies yang hidup bersama dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain. Ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan, atau juga netral. Nah, netral ini contohnya seperti ini. Ya, mutualisme. Nah, adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Kalau parasitisme, simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat, sedangkan yang lain dirugikan. Nah, ini tadi komensalisme ya. Jadi, hubungan di mana yang satu mendapat keuntungan dan yang lain juga tidak dirugikan, seperti itu. Oke, ngerti kira-kira? Konsentrasi. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk anak-anak. Silakan duduk. Nah, tiba saatnya Miss akan membuat kelompok untuk anak-anak, karena kita sudah anak-anak kelas 5 sudah duduk sesuai kelompok. Jadi, kira-kira apa mau diubah lagi kelompoknya? Tidak ya, semua setuju kelompoknya ya. Nah, sekarang Miss akan membagikan LKPD ya, LKPD sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 nanti kelompoknya Adi, kelompok 2 kelompoknya Ariel,
kelompok 3 kelompoknya Kailan ya. Misalkan bagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan, untuk anak-anak diskusikan ya. Kelompok 1 silakan dikerjakan. Kelompok 2 silakan dikerjakan LKPD-nya. Kelompok 3 silakan dikerjakan. Ya. Silakan anak-anak kerjakan dengan ini ya, dengan baik ya. Saling kerjasama ya. Ya, nanti diisi di sini. Kalian tentukan dari gambar ini, taruh di sini. Kemudian yang mana komponen abiotik silahkan diisi di sini. Dari gambar ini kalian tentukan yang mana biotik dan abiotik ya. Akan dikumpulkan LKPD-nya. Siang, Miss dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat siang. Selamat siang. Nomor 1, jamur termasuk golongan biotik. Nomor 2, ikan termasuk golongan biotik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Masih stay, masih berdiri. Kira-kira dari kelompok 2 dan kelompok 3 apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham apa yang dijelaskan kelompok 1? Sudah. Oke, silakan duduk kelompok 1. Itu yang bagaimana? Coba Anta. Komponen biotik adalah suatu benda memiliki yang bisa bergerak seperti itu, yang bisa hidup. Yang bisa hidup. Coba yang lain, pendapat yang lain? Ya, kalau abiotik, yang bagaimana abiotik? Coba. Komponen yang tidak hidup. Oke, komponen yang tidak hidup. Kalau biotik tadi komponen yang hidup seperti itu. Nah, kalau dari interaksinya ini, contohnya ikan, interaksi abiotiknya seperti apa? Dia membutuhkan apa? Air. Kalau satu lagi ya, kalau semisalnya buah-buahan, apa interaksi dari komponen abiotiknya? Kalau tumbuhan, buah-buahan, iya, dia perlu air untuk tumbuh tadi. Butuh apa lagi selain air? Sinar matahari. Kemudian pupuk. Terus tanah. Jadi anak-anak sudah paham semuanya? Sudah ya, sudah paham. Nah, itu yang menjadi hasil jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang Miss akan memberikan kalian berupa soal untuk kalian kerjakan supaya kalian lebih paham lagi materi yang sudah Miss sampaikan hari ini tentang harmoni dalam ekosistem ya, yang sudah Miss jelaskan. Silakan anak-anak nanti jawab, dan kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jangan lupa ditulis namanya, nama panjang ya. Iya, sama-sama. Ya. Oke, baik anak-anak, Miss sudah cek dari hasil yang sudah kalian jawab, sudah banyak yang paham soalnya ya, materi kita hari ini ya. Jadi hanya ada 2 yang masih kurang ya nilainya. Jadi anak-anak yang masih kurang nilainya hari ini, yang masih kurang paham materi hari ini, nanti akan Miss berikan dampingan untuk anak-anak yang masih belum paham. Sedangkan yang nilainya sudah bagus, sudah paham materi hari ini, akan Miss berikan pengayaan supaya kalian lebih
memahami materi ini lebih mendalam lagi. Lagu ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik unsur biotik dan abiotik dengan komponen dan populasi dan komunitas di habitat dibagi dua, daratan dan perairan. Contoh daratan, sawah dan gurun, dan juga hutan yang sangat lebat. Air yang asin. Selanjutnya, apa yang menjadi kesimpulan belajar kita hari ini mengenai tema kita harmoni dalam ekosistem? Yang menjadi kesimpulannya adalah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Nah, itu yang menjadi kesimpulan belajar kita hari ini, anak-anak. Bahwa hari ini kita sudah belajar tentang apa? Harmoni dalam ekosistem. Komponen dibagi menjadi dua, apa? Komponen biotik, kemudian ada juga interaksi dalam komponen, ya. Jadi ini kesimpulannya bahwa saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Kita sudah di ujung pembelajaran kita hari ini. Pengen tahu dari setiap anak-anak bagaimana perasaan belajarnya hari ini, ya. Jadi Miss minta silakan anak-anak dari kelompok 1 dulu memberikan umpan ini, ya, umpan balik, ya, bagaimana perasaannya hari ini dalam mengikuti pembelajaran. Baik, silakan kelompok 1 maju. Ini pulpen Miss kasih, ya. Silakan dicentang aja bagaimana perasaannya hari ini. Iya. Mungkin yang di sana bisa juga di ujung sana diisi. Miss bisa melihat, ya, bahwa hari ini bagaimana perasaan kalian belajar hari ini, ya. Apakah senang, apakah sedih? Sudah kelompok 3 maju. Wah, ternyata hari ini anak-anak mengikuti pembelajaran dengan semangat, dengan senang, ya. Oke. Tepuk semangat. Baik anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa, maka kita akan tutup pembelajaran kita hari ini juga dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin kita di dalam doa. Thank you God for today. Now we are going home. Please take us safely on the way home. Thank you God. Amin. Baik anak-anak, silakan dirapikan dulu sebelum pulang buku-bukunya. Silakan ketua kelas greeting, ya. Beri hormat. Selamat siang, Miss Marisa.
Selamat siang anak-anak, silakan pulang. Terima kasih.